Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihda Janatul Hibatillah dengan NIM 231E10326, mahasiswi Universitas PGRI Argo Puron Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan bahan ajar anak usia dini. Di sini, saya membuat alat permainan edukatif berupa dakon pintar. Dakon ini dibuat dari bahan atau alat sederhana yang sering kita jumpai seperti kardus bekas, kap agar-agar, kertas warna-warni, dan kerikil sebagai bijinya. Dakon atau congklak adalah salah satu permainan tradisional Indonesia yang memiliki potensi besar dalam perkembangan berbagai aspek keterampilan anak. Dengan modifikasi yang melibatkan elemen pembelajaran seperti dengan menyebutkan nama buah, menyebutkan warna buah, menyebutkan rasa buah, serta berbagi pengalaman, permainan ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga memberikan nilai edukatif yang sangat signifikan. Tidak hanya itu, selain bermain, anak juga akan mengetahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai permainan tradisional yang berbeda-beda di setiap daerah. Ini juga akan mengenalkan anak pada keanekaragaman Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa permainan dakon ini adalah permainan yang dimainkan oleh dua orang pemain. Tetapi dalam hal ini, saya memodifikasi dakon menjadi permainan antara dua tim. Setiap tim terdiri dari 3-5 orang anak. Ini akan mengajarkan anak tentang belajar bekerja sama dan berbagi. Yuk kita simak cara bermainnya. Yang pertama ada dakon yang sudah saya buat. Yang kedua, ada batu kerikil sebagai biji dakon. Yang ketiga, ada angka misterius yang berisi tantangan untuk di setiap nomor. Angka misterius ini berisi gambar buah-buahan untuk diberikan tantangan kepada anak. Setiap lubang dakon berisi 3 biji dakon. Seperti yang kita lihat, setiap lubang berisi 3 biji dakon. Contohnya, saat anak bermain dan anak akan mengambil biji dakon di salah satu lubang dan membagikannya kepada lubang yang lain, dan tidak lupa memasukkan biji dakon ke dalam rumah besar mereka. Lalu, setelah batu habis di angka tertentu, beri anak tantangan sesuai angka misteri tersebut. Di sini, angka berhenti di nomor 8. Lalu, tunjukkan gambar buah pada anak dan beri pertanyaan pada anak. Yang pertama, ini namanya buah apa? Misal anak menjawab, buah pisang, Bu Guru. Pisang warnanya apa ya? Warna kuning, Bu Guru. Terus rasanya pisang bagaimana? Rasanya manis, Bu Guru. Setelah itu, berikan pertanyaan kepada anak yang membuat anak berimajinasi dan berbagi pengalaman mereka. Contohnya, apa yang kamu suka dari buah pisang ini? Misal anak menjawab, aku suka banget buah pisang karena rasanya manis dan enak. Ibu di rumah juga sering buat pisang goreng yang kriuk-kriuk, aku suka banget. Misalnya seperti itu. Dan setelah anak selesai bercerita, lanjutkan permainan untuk pemain berikutnya dengan peraturan yang sama. Setelah selesai, arahkan anak untuk menghitung semua biji yang didapat di masing-masing rumah besar mereka. Setelah itu tidak lupa berikan apresiasi terlepas dari hasil akhir permainan.
Permainan ini meskipun sederhana memiliki potensi besar dalam mendukung berbagai aspek perkembangan. Yang pertama yaitu aspek kognitif. Dalam permainan dakon, anak-anak belajar menghitung biji yang ada di lubang-lubang papan yang membantu mengembangkan keterampilan matematika dasar seperti angka dan urutan. Selain itu, mereka juga belajar tentang konsep strategi dan perencanaan dalam memilih langkah yang tepat agar bisa memenangkan permainan. Yang kedua yaitu aspek motorik. Proses memindahkan biji dari satu lubang ke lubang lainnya melibatkan keterampilan motorik halus, di mana anak-anak mengasah koordinasi tangan dan mata mereka. Aktivitas ini juga memperkuat kemampuan anak dalam hal keterampilan tangan dan ketelitian. Yang ketiga yaitu sosial dan emosional. Permainan ini melibatkan beberapa orang pemain, sehingga anak-anak belajar untuk berbagi giliran dan menghargai lawan mainnya. Mereka juga belajar tentang kerjasama, perasaan menang dan kalah, serta sportivitas dalam permainan. Ini adalah bagian penting dari perkembangan sosial anak-anak. Saat bermain, anak-anak kerap menunjukkan ekspresi senang, ekspresi marah, kesal, sedih, dan lainnya. Yang keempat yaitu bahasa dan komunikasi. Melalui modifikasi permainan yang mencakup tantangan seperti menyebutkan jenis buah, warna, rasa, serta menceritakan pengalaman tentang buah tersebut, anak-anak dilatih untuk memperluas kosakata mereka. Mereka juga diajarkan untuk berbicara dengan percaya diri, mengungkapkan ide atau perasaan mereka secara verbal. Sekian presentasi dari saya tentang alat permainan edukatif dakon pintar untuk mengenalkan pada anak tentang buah-buahan serta berbagi pengalaman dan cerita bersama anak-anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.